Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sangat berbahagia kita bisa berjumpa, kita bisa bersua. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dari jauh silaturahmi ke atas itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, alhamdulillah di studio mata saja juga kehadiran sahabat kita, teman kita, diskusi ya saat ini. Juga di sini ada Ibu Yuli. Kemudian beliau dari Padalarang yang jauh dengan kemacetan hari terakhir di Bogor. Kemudian yang kedua juga ada Kang Irfan yang tidak asing lagi di kalangan politisi juga teman-teman yang menempatkan hari ini untuk hadir di atas kita. Ini juga sama dengan hari dari ujung yang paling menakutkan ketika perjalanan kita telah hadir di sini. Jadi selama malam di hari ini saat ini masih dalam suasana Lebaran. Minal aidin wal faizin. Baik, Bapak sekalian, pada saat ini temanya sangat sederhana sebetulnya. Kalau berbicara tadi berkumpul bagaimana masa depan, artinya kemajuan secara holistik. Namun ada spesifiknya. Sekarang karena kedudukannya ada di Bandung Barat, kita coba barangkali ada satu yang bisa menggambarkan bagaimana Bandung Barat ini melangkah 3 langkah ke depan. Sementara kalau ada informasi katanya Bandung Barat itu prioritas apa ya? Kalau lihat dari potensi seperti Bandung Barat itu sangat memungkinkan sekali untuk lebih ditingkatkan akselerasi pembangunan itu. Dalam hal ini teman-teman juga bisa memberikan satu apresiasi, bisa memberikan satu tantangan dan jawaban bagaimana ke depan Kabupaten Bandung Barat. Siapapun yang memilihnya itu jadi masalah. Mau di kalangan akademisi, mau di kalangan politisi, mau di kalangan pengusaha, ataupun dari kalangan yudikatif menjadi masalah. Yang penting Kabupaten Bandung Barat bisa maju melangkah ke depan ini. Itu mungkin tema saat ini. Barangkali yang pertama juga kehadiran di sini sama Ibu Yuli dulu ya. Perkenalkan dulu Ibu Yuli dari mana, kemudian aktivitas sehari-hari. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa lihat di podcast, oh ternyata ini Ibu Yuli dan kemarin satu yang kedua mungkin Ibu Yuli bisa menggambarkan bagaimana karakteristik untuk memimpin Kabupaten Bandung Barat secara alami ya, artinya tidak diberikan provokasi, tidak. Jadi secara alami bagaimana? Ini untuk masalah yang pencalonan yang akan datang atau yang sudah Sosok yang barat. sosok yang sudah diharapkan untuk pemimpin di Kabupaten Bandung Barat ya, khususnya ya saya sebagai warga asli memang dari Bandung Barat. Nama saya Bu Yuli ya, dari Padalarang ya, dari Padalarang. Kebetulan saya setelah biasanya memperhatikan atau merasakan, terus banyak juga hal-hal yang memang banyak orang dibicarakan dalam kepemimpinan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ya mestinya begini ya, tidak, maksudnya dalam jangan sampai jadi pemikiran saya kok beda setelah berdirinya seorang pemimpin ini, kok beda dengan dari awal beliau punya janji, yaitu ya terutama ya Pak ya. Terus ya kadang kalau ketemu di jalan tuh mungkin karena saya bukan apa-apanya mungkin ya di antara pemimpin itu ya kan. Kalau ketemu di jalan pun kalau nggak saya ini nggak ya istilahnya hare-hare lah ya. Ya saya mah berpesan untuk pemimpin yang berikutnya ataupun yang sekarang yang sedang berjalan, saya mohonlah lihat yang paling bawah sekali gitu kan ya, istilahnya
jangan hanya mendengarkan dari tim yang memang entah itu aslinya atau siapanya gitu kan ya, tim bicaranya dari pemimpin tersebut. Jadi harus bisa turun ke bawah itu, istilahnya bukan pencitraan ya yang orang bilang itu, turun ke bawah bisa merangkul memang yang dari bawah banget. Masalahnya apa? Untuk dalam pembagian hal seperti hak-haknya seperti bansos atau pembagian BRT atau PKH itu memang orang-orang tertentu aja yang istilahnya notabene-nya yang dia mempunyai motor mewah, mempunyai perhiasan ataupun kekayaan yang nah sementara yang memang harus menjadi haknya terabaikan. Nah ada juga kan katanya itu menurut dataan kayak semacam BDT ya apa yang dibilangin di itu. Nah seperti itu ya, saya sih bukan menyebutkan saya pengen nih saudara saya ada yang nggak punya terus pengen gini, enggak ya, sedikitnya sih saya menyentil ada sih saudara saya, keluarga saya juga seperti itu diabaikan gitu ya. Mungkin seperti apa ke depannya saya juga kan, karena saya juga bukan di lingkup dari kepemerintahan di desa, di RT RW kan gitu kan ya, itu seperti apa aturannya seperti apa saya juga kurang paham gitu. Makanya saya mohon untuk entah untuk pemimpin yang sekarang sudah berjalan ataupun untuk berikutnya, tolonglah lebih memahami, jangan sampai kata ini tolonglah turun ke bawah gitu. Seperti itu mungkin Bapak dari saya. Itulah ceritanya masyarakat grassroots yang telah menyampaikan bagaimana perubahan masyarakat secara alami. Terima kasih Bu Yuli. Berarti kita sudah bisa menangkap betapa riskannya saat ini, artinya pemasannya dari masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi ada keinginan bahwa pemimpin itu bukan hanya di kursi saja, tapi harus langsung terjun ke masyarakat. Baik, di sini ada Kang Irfan walaupun bukan orang KBB asli, tapi dia antusias. Ini bagaimana Kabupaten Bandung Barat itu dalam maju gitu. Nah, bagaimana Kang Irfan tadi kalau dilihat dari segi ekonomi kan ada tiga, ekonomi, sosial, kemudian fisik. Nah, di ekonominya yang tadi sampaikan bagaimana? Baik, saya hanya sekedar memberikan saran buat warga masyarakat KBB khususnya, karena saya bukan warga KBB, dimana saya memberikan satu apresiasi buat warga KBB biar lebih hati-hati lagi memilih calon pemimpin. Calon pemimpin itu kita harus punya kriteria masing-masing. Satu, pemimpin itu harus punya visi yang baik untuk masyarakat, perkembangan perekonomian, UMKM, pertanian, dan lain-lain itu harus bisa mengatasi dengan solusi-solusi baik. Nah itu yang keduanya, bagi warga KBB tolong cari pemimpin itu yang minimal sudah berpengalaman di bidang pemerintahan. Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin tidak mengerti ketatanegaraan, itu berbahaya. Maka dari ada segelintir ayat kan ya, kalau satu daerah dipimpin yang bukan ahlinya maka timbul kehancuran. Itu kan benar Pak. Jadi tolong untuk masyarakat KBB, pilihlah pemimpin yang minimal memahami tentang ketatanegaraan dan memahami tentang cerita masyarakat di bawah. Jangan sampai dia duduk di kursi tidak mau tahu menahu tentang permasalahan di bawah masyarakat. Yang ujung-ujungnya ya begitulah Pak. Yang mudah-mudahan ke depannya KBB mendapatkan seorang pemimpin yang lebih baik ke depannya, visioner, orangnya, terus berbudaya, membagikan budaya, karena budaya ini adalah salah satu jati diri bangsa yang tidak boleh terhapus. Karena apa? Sekarang juga udah mulai terkikis Pak budaya kita. Dengan seandainya, makanya alhamdulillah KBB mungkin lah tidak akan terhapus budaya karena ada para petani yang budaya orang negara gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan untuk masyarakat KBB lebih kita lagi, lebih cerdas lagi memilih calon pemimpin yang baik. Ya mungkin hanya seperti itu. Saya bukan ranah saya di KBB, cuma saya menjalankan aja untuk masyarakat KBB biar lebih paham. Pilihlah pemimpin yang mengerti ketatanegaraan, biar kita
biar beliau paham bagaimana cara menata daerahnya. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Masa KBBI sekarang berinspirasi. Ya pragmatis lah intinya, jawabnya pada pragmatis. Itu mah hanya nafsu sesaat. Ya gitu Pak, paling sudah itu saja. Semoga kedepannya KBBI memang dari sekarang mendapat pemimpin yang lebih berkualitas. Bebek bobot, bebeknya harus jelas gitu. Dan sekitarnya berubah. Ternyata luar biasa. Di luar KBB ada orang yang memperhatikan bagaimana KBB sendiri. Orang KBB nak ada orang-orang KBB yang di KBB. Baik, saat ini juga hadir Kak Agus selaku ketua yayasan RTS Eagle. Dua lembaga disatukan dengan Sempur dengan Saja di RTS Eagle. Mudah-mudahan melalui budaya pembangunan kita lebih relevasi dengan karakteristik politik Barat. Kalau kita mengingat 3 tahun yang lalu bahwa dosen FISIP itu menyampaikan bahwa embrio itu ada di KBB. Bisa tidak bisa. Bagaimana pendapat dengan Kang Ali perkembangan saat ini yang sudah masuk dalam ranah tesis? Kira-kira 2 pendapat tadi, yang satu tentang bantuan, yang satu bagaimana pemimpin itu harus punya potensi yang luar biasa sehingga ketika menjadi seorang pemimpin tidak belajar lagi langsung. Bagaimana? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Abah moderator pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dalam waktu. Sebelumnya ingin saya sampaikan juga kepada seluruh pemirsa rekan-rekan seluruh pergerakan yang ada di KBB khususnya umumnya di Jawa Barat. Saya sampaikan karena ini masih di momen hari raya Idul Fitri. Saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan selama 1 bulan itu menjadi ladang ibadah dan amal untuk kita sehingga kita bisa lebih introspeksi diri dan lebih baik ke depannya. Dan saya sampaikan juga permohonan maaf atas nama keluarga besar Padepokan Meong Sempur, atas nama keluarga besar Yayasan Meong Sempur Saigel. Dan alhamdulillah perjalanan Padepokan Meong Sempur hingga menjadi Yayasan Meong Sempur Saigel cukup lumayan berbelit, rumit dan penuh intrik dan penuh juga dengan segala ujian dan cobaan. Namun perjalanan 4 tahun yang tidak pernah, alhamdulillah sampai di titik ini. Sebetulnya ketika saya ini orang baru sebetulnya, baru pulang maksudnya, baru pulang ke Kabupaten Bandung Barat ini 2018, dan saya menjadi dan pindah domisili resmi domisilinya di Kabupaten Bandung Barat ini tahun 2020. Jadi ini harus paham dulu, artinya jangan sampai nanti saya sok tahu dengan Kabupaten Bandung Barat. Itu kan lepat. Kalau Ibu Ibu Yuli sudah jelas berkiprah di KBB, makanya sampai di Facebook, sampai jeritan yang di bawah disuarakan sama Ibu Yuli di podcast malam hari ini, itu sangat baik. Ini adalah sebuah masukan yang luar biasa. Begitu juga dengan Kang Irfan memberikan satu pesan dan pesan untuk KBB. Dan saya selaku warga KBB, Betuin KBB, walaupun saya ini dari tahun 82 saya merantau ke berbagai wilayah di Nusantara ini, bahkan sampai ke luar negeri, dan kepulangan saya ini adalah ya saya putra daerah, putra KBB yang pulang kampung gitu. Alhamdulillah. Dan saya sangat reges, ternyata KBB ini dilihat dari luar ya. Orang-orang luar saya mengamati dari tatanan budaya, sosial budaya dan kemanusiaannya. Dari tahun 2020 babarengan atau sasarangan atau bersama-sama dengan apa, sekaligus kita membangun budaya dan mengubah paradigma budaya. Ternyata membangunnya Kabupaten Bandung Barat, termasuk Kang Irfan dari Kabupaten Ibu. Sampai detik ini saya kenal dengan beliau itu tahun 2021.
sampai detik ini bukan tidak menjadi penghalang untuk memberikan masukan dan motivasi terhadap KBP. Ada juga yang orang Kota Bandung, yaitu Om David Riksabuana, yang begitu cintanya terhadap Kabupaten Bandung Barat. Ada apa sebetulnya di Kabupaten Bandung Barat? Begitu juga Ibu Yuli, selaku orang Kabupaten Bandung Barat, menjerit seperti ini. Nah, termasuk kami yang konsisten hingga detik ini mengabdi tentang tatanan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dan sama sebetulnya yang kami rasakan. Nah, yang jadi pertanyaan besar, ada apa dengan KBP? Makanya saya pernah membuat sebuah judul di dalam sebuah kegiatan kami. Waktu itu tanggal 1 Juni 2021, kalau tidak salah. Di situ judulnya KBP, oh KBP. Dan sampai detik ini belum ada yang bisa memecahkan ada apa dengan KBP. KBP sebetulnya yang saya amati beberapa tahun terakhir dan saya sangat konsisten. Ternyata KBP ini menjadi salah satu barometer yang luar biasa. Peninggalan-peninggalan aspek budaya yang ada di Kabupaten Bandung Barat sudah mantara, bahkan menjadi penilaian dari Keraton Sumedang Barat, dan itu sudah ada catatan di sana ketika kami menghadap ke sana. Peninggalan sejarah, termasuk salah satu orang pergerakan aktivis yaitu Om David Riksabuana itu luar biasa. Beliau lebih memahami Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan warganya Kabupaten Bandung Barat tentang peninggalan-peninggalan sejarah budaya. Yang kedua, saya sangat merespon salah satu tokoh yang saya kenal di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Apih Apung. Beliau sangat luar biasa terhadap Kabupaten Bandung Barat yang memang saat ini tidak tereksplor secara menyeluruh terhadap kita semua, karena beliau masih terikat dengan ikatan dinas. Tetapi di balik itu banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan yang beliau bangun. Nah, ini saya perlu sampaikan dengan jujur karena saya juga mengenal beliau. Nah, mungkin kembali lagi tadi saya